Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 12 seluruhnya, siswa dan siswiku, anak-anak yang selalu kurindukan, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini adalah nikmat kesehatan. Oleh karena kesehatan yang Allah berikan saat ini, itulah alasan kita hadir di tempat ini untuk mengikuti pembelajaran. Allah gerakkan hati dan pikir kita untuk belajar. Jadikanlah anak-anakku belajar itu sebagai suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Artinya, kalau kamu merasa hanya sebagai kewajiban, kamu akan merasa terbebani. Ya, kalau tidak belajar, jadikan kamu tidak nyaman kalau tidak belajar. Sebab apa? Kita sadar betul bahwa masa depan kita tentukan dari hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir, badai ini segera berlalu. Sesungguhnya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Yakinlah ujian yang Allah titipkan hari ini pasti akan berakhir. Yakinlah ujian yang Allah timpakan kepada kita adalah sekedar untuk menguji keimanan kita, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah ujian ini untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah. Hashtagnya, saya kangen kamu anak-anakku kelas 12 IPA dan IPS. Kita mungkin sudah mengetahui ya materi yang Bapak sampaikan pada kontrak belajar pada pertemuan yang lalu. Di buku kalian ada di halaman 41. Tentang apa? Tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ada dua kata yang menarik untuk kita jabarkan. Yang pertama, nurani. Apa sih itu nurani? Yaitu suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral, ya, berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Ini hati. Rasulullah sendiri berkata, di dalam diri kita, ya, ala wa inna fil jasadi wahyal mudghah. Ingatlah bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Ada apa dengan daging tersebut? Wa iza salahal jasadu kullu wa iza fasada jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah keseluruhannya. Dan apabila rusak, maka rusaklah keseluruhannya. Apa itu? Wahiyal qalbu. Itulah hati, dan inilah nurani yang dimaksudkan pada tema kali ini. Lalu ada kata berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya, menurut pakar yang bernama Mertes itu mengatakan sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif, ya, sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah bukan saja tertulis, ya, bukan saja tersurat, tapi ada juga yang tersirat. Nah, ayat-ayat Allah yang tersirat dan yang tersurat, apa kewajiban kita kepadanya? Yang pertama adalah memahami, merenungi, menganalisa,
mengaplikasikannya dalam tindakan-tindakan positif berdasarkan akal dan pikiran yang Allah titipkan kepada kita. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi pertama ini, pertama, saya meminta kalian untuk terbiasa membaca Al-Quran. Dan saya menuntut kalian untuk menghafalkan Quran. Surah Al-Imran ayat 190 hingga 191 beserta artinya. Kedua, yakinkan kalian sudah membacanya Quran surah Al-Imran tadi sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang ketiga, menjelaskan. Kalian harus mampu menjelaskan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab Allah turunkan ayat ini atau latar belakangnya ayat ini turun. Yang keempat, saya meminta kalian untuk menjelaskan pesan-pesan apa saja ya yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 191 dan Quran surah Al-Imran ayat 159 serta hadis yang terkait tentang orang yang cerdas dan orang yang lemah. Lalu, apa saja kebiasaan yang harus kalian mampu lakukan, yaitu apa ya? Manfaat berpikir kritis. Baiklah anak-anakku, mari sama-sama kita baca surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzabannar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaan, kebijakan dan keluasan rahmat Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Anak-anakku, Allah menciptakan bumi, menciptakan planet-planet yang lain, menciptakan manusia, bahkan lebih dari itu. Allah memfasilitasi kita dengan segala kebutuhan yang mempermudah manusia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Lihat bagaimana Allah ciptakan matahari yang kita harus mengkritisinya. Apakah hikmah Allah ciptakan dari semua itu? Allah ciptakan siang dan malam. Apakah hikmah yang dapat kita petik? Banyak sekali hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Secara ilmiah, dengan adanya siang dan malam, maka dengan akal, rasio, logika manusia, maka tumbuhlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, misalnya apa? Manusia dapat menciptakan sebuah teknologi penerangan yang sumbernya dari mana? Sumber akal pemikiran dari matahari asal mulanya. Ya, Allah ciptakan lautan, ciptakan sungai-sungai yang mengalir, tumbuh timbul pada akal manusia berdasarkan pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Yakni apa? Muncul teknologi, manusia pandai membuat kapal sebagai alat transportasi baik di darat maupun di lautan. Kalau dulu orang menggunakan transportasi hanya menunggang kuda, namun kini teknologi semakin canggih, orang menggunakan kendaraan, menggunakan mesin sebagai mobile atau generator dari kendaraan tersebut. Siapakah? Nah, tentunya yang dapat menciptakan ya
yang menyadari bahwa ini adalah kekuasaan Allah, tentu siapa? Li ulil albab, yaitu orang-orang yang mempunyai pikiran, yang berakal sehat. Siapakah itu? Allazina yazkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah. Dalam keadaan apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, artinya beraktivitas, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Ada para mufassir mengatakan allazina yazkurullah, ya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ini adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan ibadah rutinitas kita kepada Allah, yakni apa? Salat. Berdasarkan surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah, ya Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, tegakkan, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Maka anak-anakku, jangan kita katakan diri kita itu beriman, mukmin, muslim, tapi sejatinya ketika Allah berulang-ulang memerintahkan kita untuk sholat, namun tidak sholat, berarti kita tidak termasuk orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lalu tipe yang kedua, yaitu ulul albab, itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang senantiasa berpikir pada penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidak adalah yang Engkau ciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Contoh, segala sesuatu itu pasti ada hikmah di antara apa-apa yang Allah ciptakan kepada kita. Misal, yang kita tidak anggap itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Apa dia? Nyamuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat Allah sudah katakan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu ayadriba mathalan ma ba'udan, menciptakan perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Pasti kita berpikiran, untuk apa sih Allah ciptakan nyamuk? Yang kita rasakan, yang kita dapat efek negatif dari nyamuk itu adalah nyamuk itu membawa wabah penyakit. Tapi apabila kita mau mengkajinya, secara mengkritisinya, ya, ayat-ayat Allah ini apa? Pertanyaan orang yang terselamatkan hidupnya gara-gara nyamuk. Maka tercipta apa? Pabrik, dokter, alat-alat medis kesehatan, lotion nyamuk yang banyak dalam beberapa varian. Ada yang bakar, ada yang listrik, ada yang lotion, ada yang spray. Lapangan pekerjaan ini dari apa? Dari seekor nyamuk. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dari Allah ciptakan seekor nyamuk, binatang yang kecil, menghindarkan kita dari sikap sombong. Sekuat apapun kita memproteksi diri kita, menjaga kesehatan kita, kita akan lemah tak berdaya apabila nyamuk menggigit, menularkan virus penyakit ke tubuh kita. Maka berapa banyak orang yang menderita DBD. Hikmah yang ketiga, menyadarkan diri kita betapa kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah. Nyamuk itu binatang yang kecil, ya. Pakar biologi membuat penampakan
membesarkan nyamuk. Mereka meneliti, ternyata nyamuk tuh mempunyai 3 jantung yang dalam tubuh yang sekecil itu. Ada biliknya, ya kan? Setiap jantung itu ada bilik-biliknya. Nah, pada belalainya, ya, pada belalainya nyamuk tuh mempunyai 6 pisau yang fungsinya melubangi, membuat segi 4, dan diantaranya belalainya yang kecil itu bisa menghisap darah, dan terdapat pula tabung yang mengoper darah tersebut ke dalam perutnya. Subhanallah. Tentu di dalam tubuh nyamuk itu ada hati dan anatomi tubuh hewan yang lain di dalam nyamuk. Subhanallah, kalau bukan ini kuasa Allah, tentu tak dapat kita bayangkan. Kembali kepada ayat Allah tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang Allah ciptakan itu secara sia-sia. Maka kita yang berpikir, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang ulul albab, maka apa yang kita ucapkan? Subhanaka ya Allah, Maha suci Engkau, pakina azabannar, maka hindarilah, jauhkanlah kami dari azab neraka, sebab tak pandainya kami membaca ayat-ayat yang Engkau turunkan, yang tersirat maupun yang tersurat. Anak-anakku, tujuan dari pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi tajwid yang ada pada ayat ini. Contoh, beberapa akan saya uraikan. Inna, saya garisi ini. Mengapa ini bergaris? Apa hukum tajwid yang terdapat di dalam ini? Ini namanya bil gunnah. Jadi setiap nun yang bertasdid, setiap mim yang bertasdid, itu maka hukum tajwid membacanya inna. Bil gunnah agak berdengung sedikit. Inna. Fi, maka ini hukum tajwidnya mad tabi'i atau mad asli. Ya. Khalqis samawati. Lihat, ada alif lam di sini. Maka cara membacanya ada 2. Ya, ada alif lam itu samsiyah, ada alif lam itu qamariyah. Maka kapan dia dibaca alif lam qamariyah? Ya, salah satunya apabila setelah alif lam itu ada huruf sin. Maka kapan dia dibaca qamariyah? Apabila setelah alif lam itu ada huruf alif, ba, ghin, ya, ha, jim, waw, kha. Nah, kalian boleh mencarinya. Oke. Bapak singkat, pada ujung ayat surah 90, surah Al-Imran ayat 190, Al-Bab. Maka apa hukum membacanya? Al-Bab, yaitu qalqalah kubro, ya. Qalqalah kubro. Oke. Kalian boleh cari, ini merupakan tugas buat kalian ketika ada evaluasi yang Bapak minta untuk menyebutkan tajwid pada hukum bacaan ini. Kalian harus mampu untuk menelaahnya, mengidentifikasinya. Baik. Nah, tadi Bapak minta kalian untuk menyebutkan asbab nuzul. Nah, asbab nuzulnya ketika orang Quraisy, ya, ketika orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, kepada penduduk orang atau penganut agama Yahudi, mereka mengatakan, apalah bukti kebenaran yang dibawa oleh Musa kepada kalian? Tentu orang-orang Yahudi, penganut Yahudi mengatakan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizatnya, tangannya yang bersih dan bersinar bagi yang memandanginya. Lalu kufar Quraisy mendatangi orang-orang kaum Nasrani. Maka kaum Nasrani, apa yang mereka katakan? Bagaimana pendapatmu dengan Nabi Isa? Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa
dengan mukjizatnya mampu menyembuhkan mata orang yang buta permanen. Nah, Isa mampu menghidupkan burung, organ burung yang sudah terpisah-pisah. Banyak lain sebagainya. Lalu orang Quraisy mendatangi Rasulullah. Apa yang orang Quraisy itu minta kepada Rasulullah? Orang Quraisy meminta agar Nabi Muhammad bermohon kepada Tuhan mengubah bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Lalu Nabi berdoa, maka turunlah ayat surah Al-Imran 190 hingga 191. Itu asbab nuzulnya. Apakah makna dan kandungan Quran surah Al-Imran itu? Surah Al-Imran ayat 190 dan 191 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, atau ulil albab yang diterjemahkan sebagai orang-orang berakal yang memiliki dua ciri, yakni orang yang berzikir dan orang yang berfikir. Oke, kalian dapat baca dari PowerPoint yang Bapak kirimkan melalui slide bagaimana pendapat Buya Hamka tentang orang yang disebut dengan ulul albab. Oke. Apakah pesan dari Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini? Bahwa orang yang cerdas atau ulul albab adalah orang yang berpikir dan berzikir. Berpikir akan menemukan sarana, menemukan ide-ide dan gagasan untuk dilaksanakan. Berzikir akan menyampaikan pada tujuan. Kedua-duanya harus berjalan secara seimbang, beriringan, ibarat dua sayap burung. Seekor burung tidak akan bisa terbang jauh kalau cuma hanya punya satu sayap. Oke? Nah, apakah manfaat berpikir kritis? Pertama, manfaatnya adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Maka orang yang berpikir kritis mengetahui manfaatnya, orang tersebut tidak akan pernah berputus asa meskipun nikmat yang Allah berikan kepadanya amat sedikit. Sebab apa? Dia menganggap nikmat yang sedikit itu dia rasa cukup kalau Allah memberikan keberkahan atas nikmat itu. Orang yang berpikir kritis menggunakan hati nurani akan merasa bahagia sebab nikmat yang dia terima dari Allah, Tuhan yang maha kuasa, yang maha atas segala-galanya. Hikmah yang kedua atau manfaat yang kedua, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iftek. Bagaimana orang yang mengambil iktibar dari peredaran air, bagaimana orang yang mengambil iktibar dari peredaran malam yang silih berganti, bagaimana orang yang mengambil iktibar dari penciptaan Allah terhadap bakteri yang kecil, dari mana orang yang mengambil iktibar dari Allah ciptakan seekor nyamuk dan lain-lain sebagainya. Manfaat yang ketiga, mengambil jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Ya, astronomi. Bagaimana orang mempelajari astronomi kalau tidak mengambil iktibar dari penciptaan alam ini? Makanya Allah katakan di situ, khalqis samawati wal ard. Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemampuan manusia tentu tidak dapat menandingi kebesaran dan kekuasaan Allah. Bagaimana tidak? Manusia hanya mampu mengebor atau melubangi lapisan-lapisan bumi pada lapisan yang pertama saja. Itu pun hanya sedalam 12 km. Sementara setiap lapisan bumi itu, maka lapisannya berapa? Diameternya 637 km. Subhanallah. Alangkah maha besarnya Allah. Manfaat yang keempat,
mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Maka manusia yang berakal dan berpikir sehat, yang selalu berzikir dan bertafakur, tentu tidak akan merusak segala fasilitas sarana yang Allah berikan. Sebab zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini adalah ulah tangan manusia. Manfaat yang kelima, kita semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal. 6. Semakin bertambah keyakinan akan adanya hari pembalasan. Sebab siapa yang berbuat pasti akan memetik hasil perbuatannya. Man 'amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat kejahatan, kejahatan itu juga akan kembali kepada dirinya. Manfaat yang ketujuh, kita akan semakin termotivasi untuk menjadikan sebagai orang yang visioner, yang mempunyai pandangan ke depan. Ya. Kedelapan, semakin bersemangat untuk mengumpulkan bekal untuk kembali ke akhirat. Jadi, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah isti'dadul yaumir rahil, orang yang bersemangat menyiapkan bekal untuk hari akhiratnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, maka bekal yang terbaik itu adalah takwa. Oke, dalam sebuah hadis Allah katakan, Rasulullah katakan, maaf saya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah itu yaitu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Oke. Anak-anakku, setelah belajar tadi, semoga ada manfaatnya. Saya meminta kalian let's think, untuk memikirkan, coba amati, renungi dan kritisi apakah hikmah atau kesimpulan yang dapat kamu utarakan dari ketiga gambar ini. Silahkan kamu cat Bapak 10 cat pertama akan Bapak berikan nilai terbaik apabila pengamatannya, perenungannya, dan bagaimana cara mengkritisinya itu baik. 10 cat pertama. Silakan cat Bapak melalui aplikasi Office 365 Teams. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat